ada 260 juta penduduk Indonesia. Menjadikan selebritis sebagai brand ambassador suatu produk sudah menjadi hal yang sangat lumrah dalam melakukan strategi pemasaran. Dibuktikan dengan meningkatnya permintaan suatu produk ketika dipromosikan oleh selebriti papan atas. Namun hal tersebut tidak selamanya berlaku seperti yang terjadi pada pesepak bola papan atas Cristiano Ronaldo beberapa waktu lalu. Pesepak bola asal Portugal ini sempat membuat heboh lantaran tindakannya yang menggeser minuman dari brand ternama dan mengakibatkan saham perusahaan minuman tersebut turun hingga 57 triliun. Wah, luar biasa sekali ya pengaruhnya. Ronaldo mengaku bahwa dirinya memang tidak mengkonsumsi minuman bersoda sehingga ia menggantikannya dengan air mineral meskipun pada saat itu brand tersebut adalah sponsor utama dari UEFA. Tapi ternyata nggak cuma Ronaldo loh, beberapa selebriti ini juga pernah membuat saham perusahaan anjlok. Siapa saja selebriti yang dimaksud? Berikut Taufels merangkumnya untuk Anda. Yang pertama ada Kylie Jenner. Ia pernah membuat saham perusahaan salah satu media sosial anjlok hanya karena cuitannya yang menyatakan bahwa dirinya tidak lagi menggunakan aplikasi tersebut. Sekilas tidak ada yang salah, namun setelah cuitannya tersebut, saham di perusahaan tersebut turun hingga 18,8 triliun rupiah. Selanjutnya ada Rihanna. Dari aplikasi yang sama di tahun yang sama, Rihanna juga pernah membuat saham aplikasi media sosial ini turun 11,5 triliun. Pasalnya, ia marah lantaran di sana ditayangkan iklan bertajuk Would You Rather yang mengajak pemainnya untuk menampar wajah Rihanna dan Chris Brown. Dirinya yang pada saat itu telah putus dari Chris Brown karena kekerasan pun meradang melihat iklan tersebut. Yang ketiga ada Jeremy Jordan. Ia membuat saham sebuah restoran Meksiko anjlok. Hal ini terjadi setelah ia mengunggah potret dirinya yang dirawat di rumah sakit dan mengaku hampir mati pada 2017 silam. Ia menyantap makanan di salah satu restoran Meksiko tersebut dan mengungkapkan komentarnya pada restoran di media sosial. Yang terakhir ada Kendall Jenner. Pada 2017 lalu ia menjadi model salah satu brand minuman soda terkenal, di mana ia tampil dengan memberikan satu kaleng minuman kepada polisi yang sedang berjaga mengamankan demo. Namun hal tersebut justru mendapat kecaman masyarakat lantaran dinilai menyindir aksi Black Lives Matter. Awalnya setelah pemberitaan tersebut saham dari perusahaan meroket naik. Namun setelah Kendall meminta maaf pada publik melalui YouTube Keeping Up with the Kardashians, saham minuman bersoda tersebut turun hingga 20%. Wah, nggak nyangka ternyata sebesar itu ya pengaruh dari para selebriti papan atas ini. Pemirsa, terjun di dunia entertainment tak membuat deretan artis ini terhalang untuk berprestasi di bidang akademik. Mereka bisa mengerjakan dua-duanya dalam waktu bersamaan, yaitu pendidikan sekaligus karir di dunia hiburan tanah air. Gelar pendidikan tinggi dan segudang prestasi di luar dunia entertainment juga tak lupa dikantongi mereka. Dan berikut Taufels merangkum artis yang punya kecerdasan akademik luar biasa. Siapa saja mereka? Maudy Ayunda. Selain menjadi penyanyi berbakat tanah air, Vidi Aldiano ternyata telah meraih gelar S2 dalam pendidikannya. Pria yang mempunyai nama asli Oxavia Aldiano ini tentu telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Ia berhasil memperoleh gelar S1 dengan IPK cum laude di bidang manajemen di Universitas Pelita Harapan atau UPH pada tahun 2013 lalu. Tidak puas dengan itu saja, Vidi melanjutkan pendidikan ke University of Manchester, Inggris dengan gelar Innovation Management and Entrepreneurship. Tidak tanggung-tanggung, Vidi juga mendapat predikat cum laude di sana dengan waktu hanya 1 tahun. Tak heran jika bahasa Inggris Vidi sangat bagus. Finally di Stanford. Senang banget ada kalian. Maudy Ayunda kembali menorehkan prestasi baru-baru ini. Kali ini penyanyi dan aktris berusia 26 tahun tersebut berhasil masuk ke dalam daftar 30 besar under 30 tahun 2021 di Forbes Asia. Maudy menjadi satu-satunya aktris dan penyanyi dari Indonesia di dalam daftar tersebut. Selain itu, jenjang pendidikan artis cantik ini tidak diragukan lagi. Maudy menempuh pendidikan S1 di negeri Inggris, tepatnya di Oxford University, dan merupakan satu-satunya orang Indonesia yang berhasil lulus di jurusan Politics, Philosophy and Economics atau PPE. Maudy juga lulus mendapatkan nilai cum laude dengan masa studi 3 tahun.
Setelah lulus dari Oxford, Maudy kembali melanjutkan pendidikannya ke jenjang master di Stanford. Ia mengambil Joint Degree Program atau GDP, yang mana merupakan kombinasi 2 gelar pasca sarjana yang dapat diambil mahasiswa secara bersamaan. Sungguh membanggakan ya. Selanjutnya ada Cinta Laura, cantik dan cerdas, tentu menjadi pujian yang terus diberikan kepada Cinta Laura Kiel. Cinta Laura menempuh gelar S1 jurusan Psikologi dan Sastra Jerman di Universitas Columbia, New York dengan predikat cum laude pada saat itu. Cinta juga menjadi satu-satunya orang yang berhasil diwisuda dengan predikat cum laude dalam waktu 3 tahun pada hari itu. Ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun ia menolaknya karena saat ini dia ingin fokus ke dunia akting di Hollywood dan dalam negeri. Gita Gutawa merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang sangat fokus dalam pendidikan. Pelantun Parasit ini raih gelar sarjana ekonomi dari University of Birmingham, Inggris. Tujuan pendidikan menurut Gita adalah untuk pengetahuan yang bukan dari fakta-fakta, namun dari nilai-nilai kehidupan. Anak dari Erwin Gutawa ini berhasil mendapatkan gelar S2 di usianya yang baru menginjak 22 tahun. Setelah menyelesaikan S1-nya, ia langsung melanjutkan S2 di London School of Economics and Political Science LSE, Inggris. Ia menyelesaikan gelar masternya dalam kurun 1 tahun saja. Isyana Sarasvati, musisi muda yang lahir di Bandung ini sukses berkarir di bidang musik dengan latar pendidikan yang tak kalah membanggakan. Dengan prestasi yang diperoleh Isyana dalam kompetisi tingkat dunia, dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Nanyang Academy of Fine Arts atau NAFA Singapura saat usianya baru menginjak 16 tahun. Pada tahun 2013, Isyana berhasil memperoleh predikat cum laude dengan gelar diploma di Singapura, sehingga dia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Royal College of Music, Inggris. Di sana Isyana pun berhasil mendapat predikat cum laude dan dia berhasil membuktikan dirinya sebagai perempuan yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya yaitu penyanyi cilik Tasya Kamila. Ibu satu anak ini berhasil lulus dengan predikat cum laude dalam jurusan akuntansi di Universitas Indonesia beberapa waktu lalu. Setelah itu, Tasya memutuskan melanjutkan pendidikan masternya ke Columbia University, Amerika Serikat. Tasya mengambil jurusan Environmental Policy and Management. Ternyata, Tasya berangkat ke Amerika menggunakan beasiswa LPDP. Setelah lulus, ia kembali ke Indonesia dengan berkarir sekaligus menjadi ibu rumah tangga di tanah air. Itulah beberapa selebriti Indonesia yang bersinar di akademik dan non-akademik. Belajar dari mereka bahwa pendidikan adalah yang terpenting saat masa muda, karena pendidikan adalah ilmu yang tidak akan pernah ada habisnya. Pemirsa, pemerintah menyatakan bahwa penularan virus COVID-19 masih terjadi di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Setahun lebih COVID-19, suku Baduy luar justru memiliki 0 kasus COVID-19 saat ini. Lantas, apa rahasia suku Baduy bebas dari kasus virus yang satu ini? Masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, hingga kini belum ditemukan kasus positif penyebaran pandemi COVID-19. Diketahui hal tersebut terjadi karena mereka disiplin. Sejak pemerintah mengumumkan pandemi virus corona, masyarakat adat Baduy memang langsung menutupi diri dari wisatawan. Segera melakukan antisipasi dengan memberlakukan karantina wilayah, menjaga perbatasan, membuat aliran air di sekitar luar kawasan Baduy yang ditujukan untuk mencegah orang-orang masuk sembarangan, bahkan tidak keluar daerah. Hingga warga Baduy yang merantau diminta untuk pulang, dan sebelum masuk pemukiman adat harus menjalani pengecekan kesehatan di puskesmas setempat terlebih dahulu. Masyarakat Baduy sendiri lebih mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan guna mencegah penularan virus corona. Bahkan tetua adat setempat menghimbau masyarakat Baduy tidak boleh mengunjungi Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Selama ini aktivitas masyarakat Baduy lebih banyak di rumah dan ladang-ladang untuk mengembangkan pertanian. Petugas kesehatan berupaya terus mengendalikan pandemi COVID-19 dengan membagikan ribuan masker di pemukiman masyarakat Baduy dan juga melakukan penyemprotan disinfektan hingga mendirikan wastafel di sepanjang pintu gerbang memasuki kawasan pemukiman Baduy sendiri. Dengan harapan warga Baduy maupun pengunjung dapat mencuci tangan menggunakan sabun.
Jaro Saija yang merupakan tetua adat sekaligus kepala desa Kanekes menyebutkan betapa pentingnya konteks pendekatan kepada warga adat untuk menjaga diri dari wabah COVID-19. Sinergitas antara aturan adat dan negara kemudian jadi barang penting ketika membicarakan penanggulangan wabah di Baduy luar. Selama ini keduanya mampu berjalan beriringan tanpa mengangkangi satu sama lain. Aturan negara diimplementasikan melalui pemberlakuan lockdown, sementara aturan adat wajahnya bisa dilihat dengan pikukuh. Faktor-faktor di atas dijalankan secara konsisten selama lebih dari setahun, sehingga membuat kawasan adat Baduy belum tersentuh virus. Namun begitu, terdapat faktor lain yang cukup krusial, yaitu mobilitas masyarakat Baduy tidak tinggi, tak seperti orang-orang yang tinggal di kawasan dengan setting perkotaan. Pandemi membuat semua aspek kehidupan berubah drastis. Bagi masyarakat Baduy luar, pandemi memaksa mereka bertahan di tengah keterbatasan ekonomi. Lantaran sektor pariwisata yang selama ini jadi andalan mesti bersiasat di hadapan pandemi. Pencapaian 0 kasus COVID-19 yang muncul di Baduy menegaskan bahwa masyarakat adat sejauh ini masih mampu bertahan meski dengan keterbatasan yang ada. Saat ini sejumlah negara menghadiri gelombang baru virus corona yang jauh lebih buruk dari sebelumnya, seperti yang terjadi di India. Namun di belahan dunia lain, ternyata terdapat beberapa negara yang berhasil mencegah pandemi COVID-19 sampai saat ini. Berikut negara yang bebas COVID-19 meski setelah lebih setahun pandemi. Kepulauan Cook terdiri dari 15 pulau kecil. Kepulauan ini merupakan negara kepulauan yang terletak di Pasifik Selatan, lebih dari 3.218 km timur laut Selandia Baru. Negara itu dilaporkan telah mencegah virus keluar dengan karantina wajib saat masuk dan untuk sementara melarang kapal rekreasi dari pelabuhan di sana termasuk kapal pesiar. Kiribati terletak sekitar 3.000 km barat daya Hawaii. Negara ini merupakan satu-satunya negara yang terletak di keempat belahan bumi. Kiribati memberlakukan pembatasan perjalanan untuk memerangi COVID-19 sejak dini. Hal itu dipermudah dengan minimnya maskapai penerbangan yang melakukan perjalanan ke negara terpencil itu. Tidak adanya kasus COVID-19 di Turkmenistan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan negara itu dalam menangkal pandemi. Negara itu belum secara resmi mengakui kasus virus corona, meskipun para pejabatnya telah membatasi semua perjalanan komersial, acara keagamaan massal, dan mengimbau jaga jarak serta memakai masker. Terletak sekitar setengah jalan antara Hawaii dan Australia, Tuvalu terdiri dari 3 pulau karang dan 6 atol. Dengan luas gabungan sekitar 10 mil persegi serta memiliki populasi lebih dari 10.000 jiwa, negara itu telah berhasil menutup perbatasannya untuk bepergian dengan karantina wajib dalam beberapa kasus. Itulah sejumlah negara yang bebas dari kasus COVID-19 sejak awal hingga saat ini. Pertama, berlian Hope Diamond. Berlian telah mempesona manusia selama berabad-abad dan bukan hal yang mengejutkan jika terdapat legenda serta tahayul yang turut menghiasi batu mulia ini. Salah satu yang paling terkenal adalah Hope Diamond, berlian biru dengan berat lebih dari 45 karat dan diperkirakan memiliki nilai $1,4 miliar atau setara dengan 3,2 triliun rupiah. Meski diberi nama secara gratis, namun ada beberapa orang yang akan berpikir 2 kali untuk menerima berlian itu. Konon Hope Diamond penuh dengan kutukan yang menyebabkan pemilik atau orang-orang yang bersinggungan dengannya akan mengalami nasib tragis. Cerita tentang kutukan Hope Diamond dikatakan berawal dari kisah pencurian sang berlian dari patung Dewi Sinta, istri sang Dewa Rama. Imam Kuil pun mengutuk siapapun yang mengambil berlian Hope Diamond. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah saat berlian ini dimiliki oleh kerajaan Prancis, di mana Marie Antoinette yang tewas dengan cara dipenggal disebut-sebut sebagai korban kutukan Hope Diamond. Kedua, berlian Black Orlov. Bagi para penggemar berlian Black Orlov, berlian ini nampak sangat indah tapi sekaligus menakutkan. Berlian yang memiliki warna hitam ini menampakkan kilaunya hingga membuat orang-orang nampak terhipnotis. Namun di balik itu semua, Black Orlov menyimpan sesuatu yang membuat orang tak berani menyentuhnya.
Sejak pertama kali terlihat hingga saat ini, telah banyak orang ternama yang menjadi korban keganasan kutukan Black Orlov. Diketahui berlian hitam ini bukan berasal dari hasil tambang atau semacamnya, melainkan menjadi barang curian. Konon berlian Black Orlov ini adalah bagian mata dari patung Brahma yang ada di kuil daerah Pondicherry, India. Kutukan pertama dari berlian Black Orlov pun menghampiri J.W. Paris, sang kolektor permata. Tak lama setelah dirinya membeli berlian paling langka itu, Paris langsung pergi ke gedung di Manhattan, Amerika dan melompat dari puncak gedung hingga akhirnya tewas. Korban kedua pun datang dari putri bangsawan Rusia bernama Leonila Galitsini Baryatinsky dan Nadia Vigin Orlov. Singkat cerita, dua putri bangsawan ini bergantian untuk memakainya. Sampai akhirnya, entah benar-benar dihantui atau semacamnya, dua putri bangsawan ini pun memutuskan terjun bebas dan menuju kematiannya. Kejadian ini pun diingat banyak orang, bahkan nama Black Orlov diambil dari salah satu nama putri bangsawan ini. Namun seakan keajaiban menghampiri, jauh setelah kejadian itu Black Orlov jatuh ke tangan seorang pria bernama F. Vincent. Sang pemilik yang mengetahui kutukan dari berlian akhirnya memutuskan untuk memecah Black Orlov menjadi 3 bagian dan menambahkan beberapa ornamen. Semenjak itu kutukan dari berlian hitam ini pun sirna, tak meninggalkan jejak. Ketiga, safir ungu Delhi. Jika Anda menyukai kisah-kisah batu bertuah atau batu permata yang dikutuk, maka safir ungu Delhi bisa menjadi satu cerita yang menarik. Safir ungu yang berasal dari India ini menjadi salah satu permata dengan kisah yang tak biasa. Dibawa menuju Inggris di tengah pemberontakan India pada tahun 1857 dari kuil Dewa Indra oleh Kolonel W. Ferris. Setelah tiba di Inggris dan disimpan oleh sang kolonel, kemalangan pun terjadi di mana sang kolonel dan keluarganya dengan cepat jatuh miskin. Di tahun 1890, permata safir ungu Delhi ini kemudian jatuh ke tangan Edward Heron Allen, sahabat dari penulis Oscar Wilde. Selama memiliki permata ini, Edward pun tertimpa kesialan terus-menerus yang membuatnya membuang safir ungu. Namun keanehan datang tatkala safir ungu terus kembali kepada Edward. Akhirnya batu safir ungu Delhi ini pun dihibahkan oleh Edward kepada National History Museum. Itu tadi beberapa kisah dari berlian ataupun permata di dunia yang terkutuk dan membawa bencana kepada sang pemiliknya. Panglima Besar Jenderal Sudirman akan terus dikenang sepanjang masa berkat keahliannya dalam memimpin perjuangan gerilya hingga bangsa Indonesia mampu merasakan kemerdekaan. Di balik perjuangan besarnya, Jenderal Sudirman disebut-sebut memiliki jimat yang mampu melindunginya dalam serangan-serangan kompeni Belanda kala itu. Salah satu prajuritnya mengkhianatinya dengan memberitahu posisi Jenderal Sudirman. Anehnya, saat menunjuk Jenderal Sudirman, Belanda tidak mempercayai dan malah menembak mati pengkhianat tersebut. Setelah kejadian tersebut, banyak pula anak buah Jenderal Sudirman yang menanyakan jimat apa yang dipakainya sampai Belanda sulit menangkapnya. Sang jenderal hanya menjawab dengan 3 hal. Tidak pernah putus dari keadaan wudhu, sholat 5 waktu tepat waktu, dan mengabdikan diri bukan untuk keluarga, golongan, atau partai, melainkan bagi bangsa dan negara. Selain Jenderal Sudirman, tokoh Indonesia berikut yang disebut-sebut memiliki jimat adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Soekarno memiliki tongkat komando yang sangat identik dengan sang pendiri bangsa dan masih menyimpan misteri hingga kini. Tongkat yang memiliki panjang sekitar 30-40 cm ini disebut-sebut memiliki kekuatan magis di dalamnya. Setiap melakukan kunjungan antar negara berhadapan dengan pemimpin negara, bahkan saat berpidato, tongkat komando ini selalu menemaninya yang semakin membuat aura dari sang proklamator menjadi sangat berwibawa. Konon banyak sumber yang menyebut jika di dalam tongkat Soekarno terdapat sebilah keris. Presiden Soekarno juga dikabarkan pernah lolos dari beberapa aksi percobaan pembunuhan terhadap dirinya berkat tongkat komando yang selalu menemaninya dimanapun ia berada. Tokoh selanjutnya yang disebut memiliki jimat pusaka adalah Danang Sutawijaya. Raja Mataram Islam yang bergelar Panembahan Senopati ini memiliki jimat pusaka tombak Kanjeng Kiai Pleret. Tombak yang memiliki panjang sekitar 3,5 meter ini dipakai Danang Sutawijaya dalam perang tanding melawan Bupati Jipang Panolan Arya Penangsang.
Konon senjata yang dapat melukai Arya Penangsang ini sakti mandraguna dan memiliki ilmu kebal bagi pemiliknya. Saat ini tombak Kanjeng Kiai Pleret tersimpan di Keraton Yogyakarta. Pusaka ini juga dimandikan rutin setiap 1 tahun sekali saat bulan Syura. Jimat terakhir yang dimiliki tokoh Indonesia adalah tombak pusaka Kanjeng Kiai Baru Klinting. Pusaka yang pernah dipakai abdi dalam Sultan Agung yang bernama Ki Naya Darmasang Lurah Kapadek ini menjadi salah satu pusaka andalan Kerajaan Mataram Islam kala itu. Ki Naya Darma memakai pusaka tersebut pada saat berperang melawan Adipati Pati Pragola II yang memberontak terhadap kekuasaan Mataram. Tubuh sang Adipati yang dikenal tidak mempan dengan senjata tersebut akhirnya dapat dirobek dengan tombak pusaka Kanjeng Kiai Baru Klinting. Menurut legenda yang beredar, tombak ini merupakan titisan dari naga Baru Klinting yang dihukum Ki Ageng Mangir Wanabaya ayahnya karena gagal melingkari Gunung Merapi. Dan karena kegagalan Baru Klinting, Ki Ageng memotong lidahnya yang menjadi sebuah mata tombak. Kini tombak Kiai Baru Klinting tersebut juga masih tersimpan dalam Keraton Yogyakarta. Itulah deretan jimat-jimat yang dimiliki tokoh-tokoh Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan pemirsa semua ya. Berbicara mengenai museum yang terlintas di benak kita pastinya wisata sejarah, di mana kita bisa mengenang benda-benda bersejarah yang pernah eksis pada zaman dahulu. Museum biasanya berada dalam suatu gedung besar dan berisi benda-benda bersejarah. Namun bagaimana jika sebuah museum berada di dalam air? Pastinya sangat unik. Kali ini kita akan berjalan-jalan ke beberapa museum yang ada di dalam air. Museum Subaquatico de Arte. Museum Seni Kontemporer Bawah Laut ini memiliki lebih dari 500 patung monumental. Tujuan dibuatnya museum adalah untuk menunjukkan interaksi antara seni dan sains serta membentuk struktur terumbu laut berkoloni. Semua karya seninya terbuat dari bahan khusus yang akan mempromosikan kehidupan karang dan ditambatkan ke dasar laut. Pengunjung dapat melihat karya seni ini melalui wisata perahu berlantai kaca. Pengunjung juga bisa snorkeling dan menyelam. Bagian penting Musa adalah menarik sekitar 750.000 penyelam setiap tahun yang datang ke semenanjung Yucatan yang jauh dari terumbu karang. Museum Atlantico Lanzarote. Baru dibuka pada 2016 lalu, Museum Atlantico Lanzarote merupakan museum seni kontemporer bawah laut pertama di Eropa. Tujuan dibuatnya museum ini untuk menarik perhatian pada masalah lingkungan dan perubahan iklim serta menciptakan habitat laut baru untuk Kepulauan Kanari. Jika ingin berkunjung ke Museum Atlantico Lanzarote ini, kalian harus didampingi oleh instruktur selam. Selain itu, museum ini juga memperlihatkan 300 pahatan kepada pengunjung. Underwater Military Museum Awaba, Yordania. Museum ini merupakan museum militer bawah laut pertama di dunia. Pemerintah Yordania menenggelamkan tank, helikopter, ambulans, hingga kendaraan pengangkut pasukan ke lepas pantai Awaba di Laut Merah. Sebanyak 19 kendaraan militer yang sudah tak digunakan lagi ditenggelamkan dan ditempatkan di dasar laut hingga kedalaman 28 meter untuk dijadikan koleksi museum ini. Museum yang diresmikan pada 24 Juli 2020 lalu itu diluncurkan oleh Awaba Special Economic Zona Authority atau ASEZA. Diharapkan keberadaan museum bawah laut ini dapat menarik lebih wisatawan ke resort penyelaman di Akaba yang terkenal. Museum of Underwater Art Australia. Museum ini menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin menikmati indahnya bawah laut Great Barrier Reef. Museum ini menampilkan berbagai patung yang diletakkan di dasar laut, sehingga para penyelam bisa menikmati berbagai instalasi seni di Museum of Underwater Art. Patung-patung tersebut ditempatkan di lepas pantai Townsville, Pulau Palm, dan Pulau Magnetsy. Semuanya ditempatkan di sekitar karang-karang yang ada di perairan tersebut. Bahwa ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang ekosistem terumbu karang yang terancam dan proses rehabilitasi terumbu karang di Great Barrier Reef. Pemirsa, itulah beberapa museum bawah laut ada di dunia. Wah, unik banget ya. Bagi yang mau berkunjung ke negara tersebut, boleh banget tuh dicoba wisata bawah lautnya.